الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد من الشعائر العظيمة وشرع الأضحية تقربا إليه وتوسعة على الفقراء والمساكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan disertai kudrat iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah sunnah, yakni melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, itba tabi'it tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Khatib berwasiat sebagai diri pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita semua meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara bimtisali awamirillah wajtinabun nawahi, turut taat terhadap segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang memiliki predikat paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid, tahlil dan tasbih itu merupakan suatu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan, termasuk umur dan usia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-hari rayamu itu dengan takbir, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di antara yang kita lakukan, di antara yang kita laksanakan ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah, yang paling utama di antaranya yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada kegiatan, aktivitas yang paling utama dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk di ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah,
kecuali yakni melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta termasuk apa yang kita sembelih, sapi, domba dan sejenisnya, tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dagingnya, darahnya, walakin yanaluhut taqwa, akan tetapi yang nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah ketakwaan dari apa-apa yang kita laksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban mengajarkan kepada kita semua untuk bisa menguatkan empati dan kepedulian kepada sesama manusia. Karena kita manusia, zon politikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Butuh bantuan tetangga, butuh bantuan karib kerabat terdekat, butuh bantuan masyarakat, termasuk butuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka melalui khutbah yang singkat ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan di antara hikmah ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban bukan hanya penyembelihan secara biasa, tapi ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban seringkali kita lihat sebagai proses penyembelihan hewan seperti biasa, namun secara esensial kurban kalau melihat dari segi lugoh atau dari segi bahasa berasal dari kata koruba yang berarti dekat. Berkurban adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, litaqarrub ilallah, dengan memotong, menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Di antaranya sifat egois, sifat rakus, sifat sombong, dan sifat tidak peduli pada sekitar. Melalui ibadah kurban kita bisa berbagi, kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang dimana di setiap harinya, bahkan di setiap bulannya belum pernah menyantap makanan-makanan yang enak. Maka kurban mengajarkan kepada kita untuk bisa berbagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, kurban mengajarkan kepada kita untuk bisa mengasah kepekaan sosial. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tadi bukan dagingnya atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Salah satu wujud takwa yang paling nyata adalah kepedulian sosial. Karena ibadah kita kepada Allah secara vertikal atau hablum minallah itu tidak cukup, tapi harus diimbangi dan dibarengi dengan hablum minan nas. Hubungan ibadah kita kepada sesama manusia hablum minan nas secara horizontal. Daging kurban yang kita bagikan adalah simbol bahwa kebahagiaan harus dirasakan bersama. Ibadah ini mengajarkan kepada kita untuk melirik tetangga yang kekurangan, menyapa fakir miskin yang jarang menyentuh makanan bergizi, dan melembutkan hati yang mungkin selama ini beku karena harta, kekayaan, pangkat, jabatan yang hanya kita nikmati untuk sendiri, bahkan keluarga. Melalui ibadah kurban ini kita bisa berbagi dengan sesama manusia. Yang ketiga, hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, kurban sebagai jembatan empati, yang dimana ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk meruntuhkan dinding egoisme dan sifat kikir
yang ada dalam diri kita. Hewan yang kita sembelih melambangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti tamak, serakah, dan tidak peduli pada sekitar, yang harus dipotong dan dilenyapkan. Nabi Muhammad SAW mendidik kita agar membagikan hewan kurban ini untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang kekurangan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah, berilah makan kepada orang lain dan simpankanlah. Hadis riwayat Muslim. Perintah at'imu, berikanlah makan, di sini mengindikasikan gerakan sosial. Melalui sepotong daging kurban, kita sedang mengetuk pintu-pintu rumah saudara kita yang barangkali berbulan-bulan tidak dapat menikmati makanan yang bergizi. Kita sedang menyambung rasa dan berkata kepada mereka, kalian tidak sendirian, kami ada bersama kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa orang mawujida lahu sa'atan falam yadah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang mempunyai waktu, kesempatan, uang, harta, kekayaan untuk berkurban, akan tetapi dia tidak berkurban, maka kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia mendekati tempat sholatku. Ini memakai nun taukid sakilah, penguatan, bahwa barang siapa orang yang mempunyai kelebihan harta, uang, kekayaan, tidak berkurban, maka kata Rasul, janganlah ia mendekati musola. Ini teguran keras dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di antara kita yang memiliki kelapangan, harta, uang, rezeki untuk berkurban, mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara kita yang belum mampu, belum bisa berkurban, mudah-mudahan niatkan dalam diri kita, tahun depan, tahun yang akan datang, diberikan umur yang panjang dan kita bisa berkurban. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ketika beliau akan menyembelih hewan kurbannya, beliau berdoa, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummata Muhammad. Ya Allah, kurban ini atas nama Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Ini menandakan bahwa kurban itu bukan hanya kita diniatkan untuk sendiri, tapi bisa diniatkan untuk keluarga. Bahkan Rasul itu meniatkan untuk umatnya, wa ummata Muhammad. Apa sebabnya dalam redaksi hadis ini Rasulullah SAW membawa umatnya? Mudah-mudahan termasuk kita semua, karena Rasulullah SAW menginginkan ketika ada di antara umatnya yang selama hidupnya belum mampu berkurban, maka sudah dulu Rasul mengorbankan untuknya. Ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan bisa dicontoh dan dilaksanakan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk membersihkan hati dari sifat acuh tak acuh. Jangan sampai kita kenyang sementara tetangga di sebelah rumah kita kelaparan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi Al-Kubra. Semoga hewan yang kita kurbankan, yang kita sembelih ini menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aliran darah kurban mampu menghidupkan kembali rasa empati, cinta, dan kepedulian kita kepada sesama. Ja'alallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin wal aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihis sholihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iz'aman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna dhahayana wa ta'atina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Allahumma zara' fi qulubina rahmah wasyafaqah 'alal fuqara'i wal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.